Nah, Ya, lihat kondisi-kondisi kayak gini nih, kita sebagai orang tua bagaimana menghadapi ya anak ya, agar mereka tetap bisa dengan dalam kondisi mental yang baik gitu ya. Dalam artian hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga bisa menjaga mental anak-anak kita ini, menjaga hati anak-anak kita ini tetap eksis lah, tetap istilahnya dalam kondisi yang stabil. ya. Jadi, nah kita masuk ke solusi ya. Masuk ke solusi. Kalau kita sebagai orang tua gitu ya, ketika kita melihat anak-anak kita ada yang mulai bermasalah, mulai berubah sikapnya, mulai menutup diri, mulai gampang emosi, ya, masih nanti kasih sayang harus kita benerin dulu. Mulai bicara lagi sama anak, ajak mereka diskusi, tanya mereka sedang apa, gitu. Jadi nggak usah langsung menyerang interogasi juga nggak perlu gitu ya. Ini ya istilahnya menurunkan ego sedikit dulu ya untuk membuka komunikasi dengan anak ya. Ya salah satu dia minta maaf dulu misalnya kalau misalnya ada salah-salah, ya, baru istilahnya menuju ke topik-topik yang selanjutnya gitu ya. Jadi hadirlah di hidup anak itu gitu ya, tanya mereka sedang ngapain, mereka sedang sibuk apa, kita cari lagi kita bisa ngobrol apa sama anak gitu. Kalau dia masih menjauh-menjauh juga, ya mungkin waktunya kita untuk minta maaf tadi gitu kepada anak gitu, sampai supaya mereka mau membuka lagi komunikasi sama kita gitu. Nah gitu, jadi ketika ini kita mulai bisa memperbaiki, baru kita masuk ke memperbaiki ke mesin hati penghambaan. Kenapa kita masuk ke penghambaan? Karena sebenarnya kunci dari memperbaiki eksistensi dan kasih sayang itu adalah di penghambaan. Sebenarnya kalau misalnya mampu langsung masuk penghambaan, atau misalnya anak ini dia ketika dia mengalami banyak masalah, lalu dia mencari agama, itu dia bisa langsung memperbaiki sebenarnya eksistensinya dengan kasih sayangnya sebenarnya. Nah, cuman kan posisi kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, kita masuk dulu dari kasih sayang. Kita bangun lagi kedekatan itu. Karena udah kasih sayang, semua bisa diperbaiki lah ya istilahnya ya. Kalau sudah terbeli sayang, hatinya gitu pintunya ya sudah terbuka gitu. Mulai terbuka lah, mungkin kecil tapi udah terbuka sedikit gitu. Nah, sana baru kita masukkan nasihat-nasihat secara agama. Setelah kita mencari penerimaan dulu lah dari anak, biar kita bisa masuk gitu ya. Jadi dari sana kita masuk, nih kayak gini nih harusnya, nih agama ngajarkan kayak gini gitu. Nah setelah itu baru kita bangkitkan lagi di eksistensinya gitu, biar kuat lagi. Nah apa contoh eksistensi itu yang dikaitkan sama agama? Contohnya tadi yang masalah tadi, jangan jadikan materi sebagai standar kehidupan. Betul. Gitu. Ya, Islam mengajarkan mencari nafkah, mencari harta, tapi bukan menjadikan harta sebagai standar kehidupan. Standar kehidupan dalam Islam adalah halal haram. Nah, artinya anak kalau mau eksis harus diajarkan mana yang bisa dia kejar itu sesuatu yang halal yang mendapatkan ridho Allah. Gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak. Jadi setiap perbuatan dia harus pikirkan ini bawa dia ke membawa dosa atau membawa pahala, bawa dia ke surga atau bawa dia ke neraka. Allah ridho nggak apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita bangkit eksistensinya itu, dia bisa kita ajarkan amalan-amalan apa gitu untuk mendapatkan pahala yang besar gitu. Misalnya kita semangatkan dia untuk berangkat umroh misalnya kan, atau kalau misalnya anak-anak yang masih usia sekolah kemarin itu, bagaimana puasanya bisa full 30 hari gitu. Nah, itu kan eksistensinya kan nanti akan terangkat gitu, tapi dengan support dari penghambaan juga gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita perbaiki mulai dari kasih sayangnya, lalu penghambaannya dan juga eksistensinya sekaligus kita perbaiki semua. Nah, sehingga ketika kan anxiety, depresi itu kan gambaran itu lebih kepada mereka nggak dapat sesuatu nih. Yang mereka butuhkan ya. Ada yang mengejar sesuatu nggak dapat, nggak berhasil, ada yang nggak tahu apa yang mau dikejar gitu, nggak tahu apa yang mau dicari, apa yang mau diraih, sehingga itu kosong gitu. Nah ini yang kita isi dengan kasih sayang dari orang tua dan tujuan hidup dari penghambaan gitu. Akhirnya kita isi hidup mereka itu
dengan orang tuanya dan dengan Allah. Nah, baru kita bagikan nanti eksistensinya dengan kedua tadi. Gitu. Nah, insya Allah dengan seperti ini juga sebenarnya masih menterapi juga ya anak-anak kita gitu ya. Khadijah, Berprogres terus kita progres ya. terus. Khadijah terutama kemarin 4 bulan terakhir inilah lagi masuk ke masa-masa kelam. Alhamdulillah ini udah mulai bright lagi, udah mulai homesick ya. Lebih ya, tepatnya salah satunya juga, karena homesick, karena kalau anak sekolah jauh itu biasanya mereka 2 tahun 2 tahun setengah itu mereka butuh cas untuk pulang sebentar, pulang ketemu keluarga, ketemu orang tua, ketemu adik-adiknya, saudara-saudaranya, untuk menguatkan dia kembali. Nah, ini dia udah diambang udah di 2 tahun ya. Ini udah 2 tahun, lebih sedikit kayaknya ya. 2024 ya. Hampir 2 tahun. Kesulitan-kesulitan yang dia alami, entah secara teknis, apa di sana yang istilahnya bikin dia agak down gitu. Jadi ya itulah, kita juga jadinya terapi via kata-kata dulu ya. Via kata-kata, via tatap wajah gitu, tatap muka, terus menguatkan dirinya Khadijah juga. Secara tadayunnya diingatkan kembali, terus secara naunya banyak-banyak disiram gitu kan, secara bakonya, secara eksistensi dia gitu. Setiap kali dia menaikkan berita atau posting sesuatu di grup keluarga, apresiasi yang luar biasa dari kita gitu ya. Jadi biar dia mental health-nya terjaga gitu. Ini memang luar biasanya Dijah itu. Dia tahu dia sedang butuh, dia nggak nunggu dikasih, minta gitu. Uji dong. Kayak Zainab ya. Uji dong gitu. Kalau misalnya komen kita kurang menggembirakan gitu, kurang ekspektasinya komen lagi kurang, dong gitu. Dia langsung ngomong, kok cuman gitu doang ya, protes. Kata-katanya mana gitu. Apa istilahnya dia butuh reward yang lebih dari itu, misalnya secara kata-kata gitu kan. Dia akan minta. Suka tiba-tiba masa tuh, pengen dipeluk, pengen dipupuk gitu. Pengen dicubit enggak? Enggak sih, kalau dicubit enggak. Dia pengen disayang gitu. Iya. Nah, artinya ketika dia ngerasa butuh, dia nggak nunggu dapat. Ya, masih bersalah ya di jaringan. Mungkin kita akhiri aja ya untuk malam ini. Intinya untuk masalah kesehatan mental anak ini, memang butuh peran penting dari orang tua gitu ya. Jadi memang anak kita akan menghadapi banyak cobaan ketika mereka keluar dari rumah, apakah itu kuliah, sekolah, atau sudah meninggalkan untuk bekerja, segala macam, untuk berkeluarga. Nah, memang ada peran penting orang tua untuk menyiapkan mental anak gitu ya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, kalau dari kami itu tadi 3 poin utama tadi. Eksistensi, kasih sayang, dan penghambaannya. Nah, ini kan memang zaman sekarang penghambaan ini memang bermasalah sekali. Memang butuh kerja ekstra lah dari orang tua dalam masalah penghambaan. Yang paling bisa kita utamakan paling banyak itu adalah dari kasih sayang gitu ya. Nah, memang dibutuh ekstra dari orang tua untuk bisa mengimbangi serangan dari luar gitu. Jadi memang orang tua ini harus lebih nggak bisa seperti zaman dulu lah dalam masalah membimbing anak gitu, harus lebih ekstra, lebih aktif, lebih detail gitu. Nah, eksistensi ini kita bangun dari kedekatannya sama orang tua dan juga dari ketaatan sama Allah. Karena kita bangun eksistensinya. Ini ya bisa kita diskusikan untuk malam hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga pekan depan sudah dapat solusi untuk jaringan yang masih bermasalah. Amin, amin. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan doa penutup majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.